Shalom, hari ini berjumpa lagi bersama saya Roni. Saya ingin melanjutkan pembacaan Alkitab di dalam Bilangan 33 ayat yang pertama sampai 56. Demikianlah firman Tuhan tentang tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama pada hari yang ke-15 bulan yang pertama. Pada hari itu sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yang ini semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik ke Pin-Hahirot yang ada di depan Baal Zefron. Kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pin-Hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauh di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Tebrau. Mereka berangkat dari laut Tebrau lalu mereka berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat daripada gurun Sin lalu berangkat di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim. Dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Refidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat daripada gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Tawa. Mereka berangkat dari Kibrot Tawa lalu berangkat dari Hazeron. Mereka berangkat dari Hazeron lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Helata. Mereka berangkat dari Helata lalu berkemah di Hasyafer. Mereka berangkat dari Hasyafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makelon. Mereka berangkat dari Makelon lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tara. Mereka berangkat dari Tara lalu berkemah di Mikta. Mereka berangkat dari Mikta lalu berkemah di Hasoma. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berangkat dari Moseron. Mereka berangkat dari Moseron lalu berkemah di Beni Yaakan. Mereka berangkat dari Beni Yaakan lalu berkemah di Gilgad. Mereka berangkat dari Golgitgad lalu berkemah di Bata. Mereka berangkat dari Bata lalu berkemah di Aprona. Mereka berangkat dari Aprona lalu berkemah di Ezion Geber. Mereka berangkat dari Ezion Gebin lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu, Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu raja negeri Aran, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb
di tanah Kanaan mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor, lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona, lalu berkemah di Punon. Mereka berangkat dari Punon, lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah di dekat reruntuhan Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu, lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad, lalu berkemah di Almon Dilbataim. Mereka berangkat dari Almon Dilbataim, lalu berkemah di pegunungan Albarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dan Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan mereka segala batu yang berukir mempunyai kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung-patungan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya harus kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu. Maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Biarlah Tuhan, tak jemu-jemu kami selalu membaca, mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Karena inilah kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan hari ini berkatilah apapun yang pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dapat melakukan semua perkara-perkara kecil dan perkara besar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan hati kami dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita-Mu selalu ya Tuhan. Tuntunlah langkah kami Tuhan. Biarlah hari semakin hari kami semakin dekat di dalam Engkau. Rasa keinginan tahu kami tentang kebenaran firman-Mu, biarlah itu terjadi di dalam diri kami dan para pendengar ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Engkaulah jalan kebenaran dalam hidup kami. Haleluya. Amin.